Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Waalaikumsalam. Bab maja'a fi mungkiril qadar. Bab tentang orang-orang yang mengingkari adanya takdir. Sampai halaman 405. Kata mu'allif rahimahullah ta'ala, wa fil musnad wa sunani an ibni Dailami qala ataitu Ubay ibn Ka'ab Fakultu fi nafsi syai'un minal qadar fahattisni bi syai'in la'allallaha yutibuhu min qalbi. Dalam Al-Musnad dan Sunan dari Ibnu Ad-Dailami. Ibnu Ad-Dailami berkata, ataitu aku mendatangi Ubay ibn Ka'ab. Fakultu kemudian aku berkata kepadanya, fi nafsi syai'un minal qadar. Dalam diriku ada sesuatu tentang masalah takdir. Dalam masalah takdir. Fahaddisni bi syai'in, maka haddisni bi syai'in. Beritahulah aku tentang sesuatu tentang takdir. La'allallaha yuthibu min qalbi, semoga saja Allah menghilangkannya dari hatiku sesuatu tersebut. Faqala Ubay ibn Ka'ab beliau berkata, lau anfaqta misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadari. Seandainya engkau berinfak misla Uhudin dhahaban, emas sebesar gunung Uhud, ma qabilahu Allahu, Allah tidak akan pernah menerimanya minka dari engkau hatta sampai tu'mina bil qadari, engkau beriman dengan takdir. Wa ta'lama, dan sampai engkau mengetahui anna, sesungguhnya ma'asobaka, segala sesuatu yang menimpa engkau, lam yakun liyukhti'aka, tidak akan pernah meleset dari dirimu. Wa ma'akhto'aka, dan segala sesuatu yang meleset dari dirimu, lam yakun liyusibaka, maka tidak akan pernah menimpa dirimu. Walau mitta ala ghairi hadza, dan seandainya engkau mati ala ghairi hadza, di atas keyakinan selain ini, lakum tamin ahlin nar, pasti engkau termasuk penduduk neraka. Qala Ibnu Ad-Dailami berkata, fa'ataitu Abdullah ibn Mas'ud, kemudian aku mendatangi Abdullah ibn Mas'ud, wa Hudzaifah ibn al-Yaman, dan mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman, wa Zaid bin Sabit. Fakuluhum, maka mereka semua haddatsani bimisli dzalika anin Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka semua memberitahu aku
dengan semisal yang telah disebutkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Hadisun sahihun rawahu Al-Hakim fi sahihihi. Pensyarah menjelaskan At-Tarajimu Ibnu Dailami wa Abdullah Ibnu Fairuz Ad-Dailami Thiqatun min kibarit tabi'in, seorang yang thiqah terpercaya termasuk tabi'in, pembesarnya. Wa abuhu Fairuz, bapaknya adalah Fairuz qatilul Aswad al-Ansi al-Kadzab. Fairuz itu adalah seseorang yang membunuh Al-Aswad al-Ansi. Siapa? Nabi palsu. Fairuz itu adalah seseorang yang membunuh Al-Aswad al-Ansi, seorang nabi palsu. Kemudian wa fil musnad wa sunan, ay fi musnadil Imam Ahmad, dalam musnad Imam Ahmad, wa sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah, dan sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah. Perkataan Ibnu Ad-Dailami, fi nafsi syai'un minal qadar, dalam diriku itu ada sesuatu tentang masalah takdir, ay syakkun wa ittirabun, yakni syak, keraguan dan keguncangan, yu'addi ila jahdin, yang bisa menghantarkan kepada pengingkaran adanya takdir. Kemudian lafaz lau anfaqta ila akhirih, hadza tamtsilun la tahdida, ini adalah permisalan bukan pembatasan. Hatta tu'mina bil qadari, ay bi anna jami'al umri kainatun bi qada'illahi wa qadarihi, sampai engkau beriman dengan takdir, yakni bahwasanya jami'al umur, semua al-umur, apa? Umur? Perkara? Bahwasanya semua perkara kainatun itu terjadi dengan ketetapan Allah dan takdirnya. Walau mitta ala ghairi hadza, ay ala ghairil iman bil qadar, yakni tidak di atas beriman terhadap takdir. Mitta itu ada dua bacaan, mata yamutu sama mata yamitu. Yang di sini walau mitta mata yamitu. Kemudian lakum tamin ahlin nar, pasti engkau termasuk dari penduduk neraka. Ai li'annaka jahadat aja jahatta, li'annaka jahatta, jahatta apa jahadat? Nek padha-padha rano harokate piye iki kok. Lakum tamin ahlin nar ai li'annaka jahatta, karena sudah engkau jahatta, engkau mengingkari. Kalau jahadat kan perempuan, mu'annas. Li'annaka jahatta ruknan min arkanil iman, karena sesungguhnya engkau telah mengingkari satu rukun dari rukun-rukun iman. Wa man jahada wahidan minha, dan siapa saja jahada yang mengingkari wahidan satu saja minha dari rukun-rukun iman, faqad jahada jami'aha, sungguh dia telah mengingkari semuanya. Kemudian tadi disebutkan fa'ata itu Abdullah ibnu Mas'ud. Aku mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Apa keutamaannya? As-sabiqun al-awwalun. Terus, seandainya bisnisnya yang kecil itu ditimbang, tentu pasti lebih berat dari gunung Uhud. Terus, Hudzaifah ibn al-Yaman. Ibn al-Yaman, orang yang diberitahu Rasulullah SAW tentang nama-nama orang munafik. Kemudian Zaid bin Sabit. Apa keutamaannya? Sahabat Rasulullah, masya Allah. Ini sahabat apa cek eling ora? Sahabat itu apa? Orang yang beriman. Ulangi.
Sing tengah gak krungu. Orang yang beriman melihat Rasulullah dan beriman wafat di atas keimanan. Wes ngono. Masyaallah, eling berarti. Man lakian Nabi alaihi salatu wasalam mukminan bihi wa mata alal Islam. Siapa saja yang pernah melihat Nabi alaihi salatu wasalam kemudian beriman kepadanya dan mati di atas keislaman. Lah iki mau apa? Zaid bin Sabit keutamaannya apa iki? Apa jawab? Dia adalah salah seorang penulis Al-Quran di zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu Zaid bin Sabit. Kata mu'allif, al-makna al-ijmali lil athar, makna secara umum dari athar di atas, yukhbiru mengkhabarkan Abdullah ibnu Fairuz ad-Dailami anna hadasa fi nafsihi iskalun. Sesungguhnya muncul pada dirinya iskal, masalah fi amril qadar dalam masalah takdir. Fa khasya, maka dia merasa takut ayuf dia bihi dzalika ila juhudihi. Maka beliau merasa takut, khawatir rasa was-was tersebut, iskal tersebut bisa mengantarkan untuk mengingkari adanya takdir. Fadhaba, kemudian dia pergi, yas'alu ahlal ilmi, untuk bertanya ahlal ilmi kepada orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, min sahabati Rasulillah alaihi salatu wasallam, dari sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam, lihil liyadal iskal, untuk menghilangkan iskal tersebut. Wahakadha, dan demikianlah yang bagi selayaknya lil mu'mini, bagi seorang yang beriman, ayas ala, untuk bertanya al ulama'a, kepada ahlul ilmi, amma uskila alaihi, pada perkara-perkara yang uskila alaihi. Biar terjemahnya uskila alaihi, Mas Albin, yang membingungkan. Amma uskila alaihi, atas suatu perkara yang membingungkan, alaihi, atasnya. Amalan biqaulillahi ta'ala, sebagai bentuk pengamalan dari ucapan Allah Ta'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kalian bertanyalah ahla dzikri, kepada ahli dzikr, in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Surat An-Nahl, surat yang ke-16. Artinya apa ini? Lebah. Artinya lebah. Kalau An-Naml apa, Mas? Artinya? An-Naml artinya semut. Ceritanya piye, Mas Hamdan? Ada Nabi Sulaiman mau diinjak. Ya namlu, udkhulu masakinakum, sekalian semut, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Sulaiman mau lewat, nanti kalian diinjak, sedangkan dia tidak sadar. Nabi Sulaiman bisa mendengar suara semut. Masya Allah. Itu sebuah nikmat yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendaki. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka tanyalah ahli dzikr in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahuinya. Fa'aftahu haula'i al-ulama, maka mereka para ahlul ilmi berfatwa, kulluhum, semuanya, bi'annahu, bahwasanya la budda minal imani bil qada'i wal qadar, harus mengimani dengan adanya ketetapan dan takdir dari Allah. Wa anna, dan sesungguhnya, man, siapa saja, mata, yang mati, wa la yu'minu bihi, dan dia tidak beriman dengan takdir, kana min ahlin nar, maka pasti dia termasuk ahli neraka. Ahli nerakanya ini kekal atau sementara? Yakin? Kekal di neraka.
Munasabatu dzikri al-athari fil bab. Hubungan penyebutan asar ini dalam bab tentang takdir ini. Bayanu annal imani bil qadari amrun hatmun. Penjelasan sesungguhnya beriman terhadap takdir adalah perkara yang pasti. Wa annahu walladzi rawahu ashabah anin nabihim. Dan tentang takdir itu adalah sesungguhnya yang telah diriwayatkan para sahabat dari nabi mereka alaihi salatu wassalam. Ma yustafadu minal athar, apa yang diambil faedah dari athar di atas. Yang pertama al-wa'idu asyadid, ancaman yang sangat keras ala atas man lam yu'min bil qadari, kepada siapa saja yang tidak beriman dengan takdir. Yang kedua, su'alul ulama'i amma ushkila minal umuril i'tiqadi wa ghairihi. Bertanya kepada ahlul ilmi amma dari perkara-perkara ushkila yang muskilah, yang membingungkan, min umuril i'tiqad dari perkara-perkara keyakinan wa ghairihi dan selainnya. Yang terakhir anna min wadhifatil ulama, sesungguhnya termasuk tugasnya ahlul ilmi kasfas syubuhati, adalah menyingkap syubhat-syubhat wa nasrul ilmi, dan menyebarkan ilmu bainan nas, dan menyebarkan ilmu di antara manusia. Kira-kira keutamaan menyebarkan ilmu apa, Mas Frendi? Walau ajru man amila ba'da. Iku hadis apa, Pak? Mandala ala khairin kafailihi, siapa saja yang menunjukkan pada kebaikan maka dia seperti yang mengamalkan kebaikan tersebut. Kemudian apalagi keutamaan menyebarkan ilmu? Dapat pahala. Lah iku mah ndak wis sing pisanan dapat pahala. Ya. Apa? Lu biasanya nulis neng grup apa ora nyebarno hadis. Jadi sekarang itu sangat mudah untuk menyebarkan ilmu. Angger nulis neng status neng grup-grup nanti waca ngakeh kok. Ya. Ya ora? Tapi mbok lali dhewe sing disampaikno apa. Ya Mas Alvin. Iku keutamaan alul ilmu. Keutamaan menyebarkan ilmu. Ya Mas Aris iki bendino ngaji terus iki. Angger ono ustaz mesti tekon dhek. Termasuk mengamalkan hadis balighani walau ayah. Ayah itu dibacanya ayatan, ayatin apa ayatun? Kenapa? Kenapa Mas Alvin? Dari balighani walau ayatan. Ya mesti irape dadi apa? Khobar kana. Terus isime takdire. Pak. Takdirkan dari iku mau fi'ile. Balighani walau kana tablighu ayatan. Ngono? Walau kana at-tablighu isime. Terus Mas Hamdan, keutamaan menyebarkan ilmu, membukakan kebaikan, mendoakan orang-orang yang mengajari kebaikan sampai ikan yang di lautan. Semangat. Kira-kira 5 tahun jadi ustaz ora? Lho ustaz dadi karo bojone anake ndak iso ya. Mosok kudu ning majelis ngene. Ya Mas Andi. 5 tahun meneh dadi ustaz ora? Karo anak bojone. Lho ora yakin deh. Jadi itu tentang masalah at-takdir. Kemudian dalam bab takdir itu ada beberapa masalah. Yang pertama dari apa ini? Dari matannya, matan kitab tauhid. Yang pertama penjelasan wajibnya beriman terhadap takdir.
Kemudian yang kedua, penjelasan bagaimana beriman terhadap takdir. Penjelasan bagaimana beriman terhadap takdir, yaitu kita harus mengimani tentang takdir itu 4 perkara. 4 perkara tentang takdir. Saya ingat guyune dhisik kok. Iman kepada takdir itu meliputi 4 perkara. Apa saja? Diulang-ulang loh iki lho. Ilmu yakin. Iki syahadat iki. Ilmu sabar. Wah, ora lulus lho. Bab wis bar iki lho. Bab tentang takdir wis bar. Tapi kok ora iso jawab, ora lulus berarti. Ilmu kitabah. Lho iku mau dikei tulisan. Wah. Khuluk iku ndak wong wedok njaluk cerai khuluk iku. Masih apa Ma'isyah? Eling-eling iman kepada takdir itu 4 perkara. Ilmu, kitabah, masyiah, khalqu, al-khalqu. Jadi segala sesuatu itu diilmui Allah, ditulis Allah, dikehendaki Allah, dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Kemudian ihbatu amalin man lam yu'min bihi bil qadar. Seseorang yang tidak beriman terhadap takdir, amalnya akan hapus. Seseorang yang tidak beriman terhadap takdir, amalnya akan hapus. Diambil dari ucapan Abdullah bin Umar, laukana liyadi misla. Laukana li ahadihim mislu uhudin dhahaban. Seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, tsumma anfaqahu, kemudian dia menginfakannya fi sabilillah, di jalan Allah, maka Allah tidak akan pernah menerimanya. Nah, diambil dari situ. Semua amalannya akan hangus seperti orang yang melakukan kesyirikan jika dia tidak bertaubat. Kemudian yang keempat, pengkhabaran. Sesungguhnya seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia beriman terhadap takdir. Seseorang tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia beriman terhadap takdir. Dan yang kelima, penyebutan awal kali yang Allah ciptakan. Kemarin sudah sebutkan antara Arsy dan Al-Qalam. Ada 2 pendapat. Yang ketujuh, sesungguhnya ditulis takdir-takdir ketika Allah menciptakan kolam dan memerintahkan untuk menuliskan takdir-takdir makhluk sampai hari kiamat. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini semuanya sudah ditulis. Yang ketujuh, Nabi SAW berlepas diri dari orang yang tidak beriman terhadap takdir. Dari ucapan Nabi SAW, man mata ala ghairi hadza falaisa minni. Yang kedelapan, adatus salaf fi izalati syubhati bisu'alil ulama. Kebiasaannya orang-orang terdahulu itu untuk menghilangkan syubhat itu bertanya kepada ahlul ilmi. Ketika ada suatu masalah bertanya kepada ahlul ilmi, dan saat ini Masya Allah sangat mudah sekali. Ketika ada suatu masalah cukup bertanya lewat media, asal ada kuota. Yang terakhir, sesungguhnya ahlul ilmi annal ulama'a ajabuhu bima yuzilu syubhatahu wa dzalika annahum nasabu al-kalam ila Rasulillah alaihi salatu wasallam faqat. Sesungguhnya ahlul ilmi mereka menjawabnya untuk menghilangkan syubhat, dan yang demikian itu mereka menasabkan, menyandarkan ucapan jawaban tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Bab maja'a fi munkiril qadar sudah selesai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.